Pak Agung. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Niki? Baik, Bapak kenapa? Sehat juga. Ya. Oke Bapak, jadi rencana kita bertemu di hari ini itu adalah untuk persiapan kita dalam melaksanakan supervisi akademik ya Pak ya. Dan supervisi akademik ini kami akan selenggarakan secara coaching, artinya kita ngobrol lah, mencari kira-kira apa permasalahan Bapak, kita bisa cari solusinya bersama pada kegiatan hari ini. Nah, di hari ini itu namanya adalah pra-observasi Bapak. Jadi kita ngobrol lah, sharing-sharing terkait dengan persiapan Bapak nanti ketika action nanti di pembelajaran. Kira-kira hari apa Bapak kita bisa bertemu di kelas yang Bapak ajarkan? Ya. Untuk jadwal saya mengajar Pak Agung itu di fase E di perhotelan 4 itu hari Selasa tanggal 2 Mei. Oke, jadi kalau sekarang Jumat mungkin sekitar 3-4 hari lagi ya. Ada persiapan Bapak. Nah, nanti mohon izin saya ke kelas Bapak untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Baik. Nah, setelah kegiatan pembelajaran selesai, nanti mungkin kita akan bertemu kembali di pasca observasi. Di situ kita akan berbicara masalah refleksi lah terhadap apa yang sudah Bapak lakukan di kelas. Sudah jelas Bapak ya tentang alur supervisi kita pada hari ini? Iya. Baik Bapak, kalau saya boleh tahu, kira-kira harapan Bapak dari pertemuan kita hari ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan begitu? Baik, terima kasih Pak Agung. Sangat senang sekali saya bisa bertemu dengan Pak Agung. Tentu saja harapan saya bisa memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang saya alami di kelas. Seperti itu Pak Agung. Oke, sebelum kita membahas itu, kalau boleh saya tahu tujuan pembelajaran yang Bapak akan sampaikan nanti di kelas apa Bapak ya? Tujuan pembelajaran yang saya rancang itu yang sudah saya persiapkan, materi yang akan saya ajarkan itu berkaitan dengan materi teks biografi. Teks biografi. Ya, dan tujuan pembelajarannya adalah menganalisis teks rekon dan menemukan pesan yang terkandung dalam teks baik tersirat maupun tersurat. Oke, jadi sekali lagi yang Bapak pilih itu adalah teks biografi atau rekon ya. Sedangkan tujuan pembelajaran adalah menganalisis teks rekon untuk mendapatkan makna yang tersirat maupun tersurat. Ya. Begitu ya. Baik, kalau selanjutnya kira-kira area pengembangan yang Bapak hendak capai apa saja Bapak? Nah, baik Pak Agung, area pengembangan yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran ini ada dua. Ya, yang pertama itu adalah melalui proses pembelajaran anak-anak berbasis teks, artikel dan juga video, nantinya anak-anak bisa memahami makna yang ada di dalam teks atau video biografi tersebut. Yang kedua adalah anak-anak melakukan kolaborasi dengan temannya melalui proses diskusi untuk menganalisis struktur yang ada di dalam teks biografi tersebut. Jadi yang Bapak tekankan sini adalah mencari makna terkait dengan teks ataupun video yang nanti Bapak akan berikan kepada murid. Selanjutnya adalah menganalisis struktur dari teks maupun video yang Bapak berikan. Oke, kalau ini di hadapan Bapak saya lihat sudah ada. Ini modul yang sudah saya rancang Agung. Silakan ya Bapak ya. Mohon koreksinya dan juga masukannya. Oke, menarik sekali Pak, di awal modul ajar yang Bapak buat ini sudah ada pemetaan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi rencananya Bapak akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Bisa dijelaskan terkait dengan pembelajaran yang Bapak akan laksanakan ini? Ya, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama adalah saya menganalisis dulu, mencari dulu gaya belajar peserta didik. Makanya di sini saya menyiapkan dua media pembelajaran. Yang pertama itu adalah media pembelajaran berbasis teks. Yang kedua adalah media pembelajaran berbasis video. Nah, di sini akan disesuaikan dengan gaya belajar anak-anak itu sendiri. Berarti dari segi konten sudah berdiferensiasi. Ya, konten. Lalu untuk proses apakah diferensiasi juga? Belum. Belum ya. Oke, terus produknya juga? Ya, produknya. Oke, jadi lebih menekankan kepada kontennya. Konten. Baik. Jadi ini sudah menarik sekali Bapak, saya sangat menunggu sekali nanti implementasi pembelajaran diferensiasi yang Bapak sudah siapkan. Adakah
perencanaan lain yang Bapak sudah siapkan sebelum nanti hari Selasa ketika Bapak mengajar? Selain modul ajar ini? Oke. Perencanaan yang saya sudah buat dalam proses pembelajaran nanti tentunya yang pertama tadi sudah menyiapkan modul, yang kedua adalah merancang video pembelajaran atau medianya, dan juga sampai dengan proses penilaiannya nanti. Sudah dituangkan semuanya Bapak ya. Baik Bapak, gini kan sudah Bapak buatlah modulnya, sudah Bapak rancang, bahkan Bapak tadi sudah menyampaikan sampai tahap evaluasi juga sudah Bapak rancang. Kira-kira kalau saya boleh tahu, selama Bapak mengajar di fase E tadi ya, perhotelan 4, kira-kira ada permasalahan yang perlu kita bahas atau yang ingin Bapak dapatkan solusinya seperti itu? Bisa diceritakan? Ya, terima kasih Pak Agung. Permasalahan dalam proses pembelajaran khususnya bahasa Indonesia, hal ini juga sama yang saya alami dengan rekan-rekan di MGMP. Ya, mungkin anak-anak itu merasa sedikit kurang motivasinya dalam belajar di mata pelajaran bahasa Indonesia. Di mata pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin saya berpikir anak-anak, apalagi sekolah di sini ada SMK ya, SMK. Anak-anak dari awal itu memang niatnya adalah di bidang industri atau usaha sesuai dengan jurusan yang dia pilih. Sedangkan bahasa Indonesia itu merupakan salah satu mapel umum yang ada di sekolah. Mungkin itu menjadi salah satu kendala bagi saya untuk bagaimana menciptakan semangat belajar anak-anak sesuai dengan minatnya sendiri, seperti itu. Bapak. Apakah Bapak sudah pernah membahas hal ini, kan apalagi tadi Bapak mengatakan bahwa ini adalah masalahnya MGMP sudah rata-rata mengalami hal yang sama. Sudahkah di ranah MGMP pernah membahas tentang hal ini Bapak? Sudah Bapak, sudah pernah kita berdiskusi di MGMP, cuman ya kita kembali lagi dikejar target untuk menyelesaikan materi-materi yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Kalau boleh tahu, kira-kira untuk mengatasi hal ini ada nggak hal yang sudah Bapak pikirkan? Ya sempat juga berdiskusi dengan teman-teman di MGMP untuk mengatasi permasalahan ini. Yang pertama itu kita berusaha bagaimana menciptakan suasana yang belajar yang nyaman lah pada anak-anak dengan memberikan games atau permainan kepada anak-anak. Yang kedua adalah kami pun sebagai guru kadang-kadang merasa lelah juga Pak dengan full day school yang mengajar setiap harinya ini. Mungkin juga memerlukan penyegaran, mungkin menciptakan suasana yang lebih rileks lah untuk dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman. Oke, jadi ada dua hal ya yang Bapak sudah rencanakan dan pikirkan. Yang pertama adalah ingin menimbulkan pembelajaran menyenangkan. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk pembelajaran menyenangkan ini? Ya. Dari hasil diskusi dan juga saya mencari sendiri dari berbagai sumber, itu ada di media sosial dan itu banyak sekali tentang ice breaking. Mungkin bisa akan saya lakukan di kelas agar suasana belajar lebih rileks lagi kepada anak-anak. Yang berikutnya adalah saya melihat belajar, ada yang belajar sambil mendengarkan musik sehingga mereka merasa suasana nyaman. Nah, itu rencana yang ingin saya terapkan dan sampai saat ini masih dalam tahap perencanaan saja, Bapak. Oke. Jadi sudah bagus sekali sih sebenarnya bekal Bapak ya, karena Bapak sampai saat ini sudah cek lah gitu di media sosial terkait dengan bagaimana contoh-contoh pembelajaran menyenangkan seperti ice breaking tadi. Sudah tahu kira-kira ice breaking apa yang ingin Bapak nanti dari hasil pengamatan di media sosial? Mungkin itu nanti saya akan berdiskusi kembali bersama rekan-rekan MGMP untuk memilih ice breaking yang tepat nanti untuk kita. Kira-kira bisa mencairkan suasana di kelas ya. Nah, ini yang menarik Bapak mengenai relaksasi. Bapak tadi mengatakan bahwa
Bapak pernah melihat di media sosial atau di video ada yang sambil mendengarkan musik dan seperti itu. Nah sebenarnya Bapak ini di ilmu yang saya sudah dapatkan di calon guru penggerak, itu sebenarnya ada namanya istilahnya kompetensi sosial emosional Bapak. Dan sepertinya sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi gitu. Jadi memang sebenarnya di kelas itu bisa kita sebagai guru melakukan relaksasi seperti yang Bapak lakukan tadi. Ya contohnya kayak mendengarkan musik yang musik-musik rileks supaya bisa membuat konsentrasi mereka lebih baik lagi. Nah, kira-kira bagaimana mekanismenya Bapak? Bapak sudah memiliki bayangan terhadap kompetensi sosial emosional yang tadi kita bahas. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih sekali ini saya bisa berbincang-bincang dengan Pak Agung sehingga mendapatkan petunjuk untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan lah, seperti mendengarkan musik di kelas. Mungkin yang saya akan lakukan nanti memilih jenis musik relaksasi dan akan mempelajari bagaimana pesan-pesan dalam relaksasi itu nyampe ke anak-anak. Mungkin itu yang ada rencana mau memberikan pesan-pesan. Kira-kira pesan-pesannya apa ini, terkait dengan apa? Tentu saja berkaitan dengan semangat belajar anak-anak untuk memotivasi belajar mereka ya. Oke Bapak, jadi ini menarik sekali ya, sudah ada 3 strategi yang Bapak ingin lakukan. Yang pertama adalah tentang pembelajaran diferensiasi yang terkait dengan konten saja ya. Karena Bapak tadi rencananya ingin menyiapkan video maupun artikel pembelajaran. Kemudian untuk membuat mereka antusias lagi terkait dengan ice breaking. Dan yang terakhir Bapak tadi membahas mengenai relaksasi. Apa tadi namanya Pak Agung? Kompetensi sosial emosional Bapak. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, mungkin bisa mengajak mereka mendengarkan musik sambil memberikan motivasi kepada mereka untuk semangat belajar. Nah, ada satu hal yang saya tadi dengar dari pernyataan Bapak mengenai kasus atau masalah siswa SMK yang Bapak ajarkan itu tidak tertarik dengan pembelajaran mapel umum. Nah, ini yang belum kita temukan solusi dari Bapak sendiri. Kira-kira apa sih yang bisa Bapak lakukan terkait dengan supaya mereka itu nggak berpikir seperti itu lagi, bahwa lebih penting konsentrasi keahlian mereka, pelajaran umumnya tidak penting. Kira-kira bagaimana Bapak? Baik, terima kasih Pak Agung. Nah, ini salah satu juga menjadi PR bagi saya untuk mengajar di kelas, untuk menciptakan suasana belajar yang menumbuhkan semangat anak-anak itu sendiri. Tetapi saya terlintas mungkin dengan materi biografi ini nanti rencananya bisa saya mengambil salah satu tokoh yang berkaitan dengan dunia industri. Nah, misalnya contohnya yang di Singaraja itu yang terkenal adalah Aji Krishna mungkin ya. Nah, mungkin Aji Krishna memiliki salah satu kisah inspiratif ya, yang sehingga dia dikenal oleh masyarakat sekarang. Mungkin itu akan saya selipkan sedikit materi yang bersifat kontekstual lah, yang dekat dengan dunia anak itu sendiri. Tentu saja disesuaikan dengan jurusan anak itu sendiri. Oke, jadi menarik sekali ya Bapak ingin menghubungkan media pembelajarannya sesuai dengan kontekstualnya. Apalagi seperti kayak misalkan di lokal di Buleleng ini dikenal dengan Aji Krishna gitu, mungkin mereka dikaitkan dengan biografinya. Saya rasa itu sangat menarik sekali sih. Ada nggak kira-kira lagi yang bisa Bapak lakukan terkait dengan menghubungkan pembelajaran umum dengan konsentrasi keahlian anak-anak? Selain itu, kira-kira apa lagi Bapak? Selain itu mungkin menciptakan atau membuat sebuah materi yang kontekstual dekat dengan dunia mereka. Mungkin nanti saya akan juga tentunya bekerja sama dengan rekan-rekan MGMP, khususnya teman-teman yang lainnya juga, bagaimana menciptakan media-media pembelajar yang dekat dengan dunia anak itu sendiri, sehingga materi umum itu mengarah ke bidangnya dia sendiri. Jadi mengintegrasikan, menghadirkan suasana yang kontekstual supaya tidak berpikir bahwa ini mapel umum saja gitu ya. Jadi ada kaitannya juga, dikaitkan dengan pembelajaran produktif mereka. Itu menarik sekali Bapak. Oke, sekali lagi saya mungkin bisa tegaskan ada 4 strategi yang Bapak ingin
kembangkan nanti ketika mengajar di kelas. Yang pertama adalah tentang pembelajaran diferensiasi, benar Bapak ya? Ya. Terus ada KSE berarti Ya, ya, kompetensi KSE, sosial ya. emosional. Bapak juga ingin mengadakan ice breaking, Ya. termasuk yang ini menghadirkan pembelajaran kontekstual. Ya. Yang mungkin nanti Bapak hubungkan. Nah, untuk di modul yang Bapak berikan ini kira-kira sudah keempatnya sudah ada Bapak? Ya. Untuk modul yang saya rancang belum Bapak, nanti Belum. saya akan perbaiki sehingga nanti bisa dilaksanakan dengan kelas. Baik. Selanjutnya Bapak, nah kita tentunya ingin semua pembelajaran ini berjalan dengan maksimal tentunya Bapak ya. Kira-kira pihak dari siapa ataupun apa yang Bapak butuhkan untuk memaksimalkan pembelajaran nanti? Ya. Menurut saya pribadi Pak Agung, proses pembelajaran itu mencakup semua warga sekolah ya, baik dari siswanya sendiri, baik dari gurunya dan juga sarana yang ada di sekolah. Tentu nanti dalam proses pembelajaran nanti pertama saya akan berkoordinasi dengan peserta didik melalui WA ya. Kami sudah membentuk grup WA untuk masing-masing kelas agar memudahkan untuk koordinasi dengan anak-anak. Yang kedua adalah dengan rekan-rekan guru juga tentunya membahas bagaimana untuk menciptakan hal-hal yang baru dan menarik bagi peserta didik sehingga anak-anak tidak bosan untuk belajar mata pelajaran umum. Yang paling penting juga Pak Agung menurut saya adalah sarana. Tentu nanti saya akan koordinasi dengan Wakasarana untuk memfasilitasi sarana-sarana di kelas seperti menyiapkan LCD, proyektor, sound mungkin. Nah itu Pak Gung yang akan saya lakukan nanti. Oke, jadi ada beberapa pihak yang Bapak ingin libatkan lah ya. Pertama tentunya adalah murid, kedua rekan-rekan guru di MGMP, termasuk juga perihal sarana dan prasarana. Kira-kira kapan nih Bapak ingin melakukan hal tersebut? Ya, untuk melakukan hal ini secepatnya Pak Agung. Hari ini nanti saya akan apalagi nanti mau libur Pak. Iya. Jadi kalau bisa hari ini supaya nanti ketika hari Selasa semuanya sudah siap seperti itu. Baik Bapak, saya tegaskan lagi bahwa nanti ketika hari Selasa ya, Selasa tanggal 2 Mei 2 Mei itu di kelas fase E peraturan 4. Ya. Kalau boleh tahu itu jam pelajaran keberapa Bapak? Oh iya. Untuk jam pelajarannya jam 5.6.7. 3 jam ya? Iya, 3 jam itu pukul 10.30 kalau ya, nggak salah 10.30 ya. sampai pukul 12.30 ya. Baik, sekali lagi mohon izin nanti saya hari Selasa ikut masuk ke kelas karena saya ingin mengobservasi. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan semuanya itu semuanya bisa dilaksanakan secara maksimal nanti hari Selasa. Untuk modul mungkin saya kembalikan Bapak ya, karena terima kasih Bapak. Karena kan belum sempurna kata Bapak. Jadi mudah-mudahan ada waktu sekian hari ini bisa menyempurnakan itu semua. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Giri. Saya sudah diberi kesempatan untuk melakukan pra-observasi sebelum kita melaksanakan observasi nanti untuk supervisi akademik ini. Terima kasih, sukses selalu Pak Giri. Mudah-mudahan segala persiapannya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang. Om Santi, Santi, Santi. Berdiri. Ngaturang panjalumat. Om Swastiastu. Oke, selamat siang anak-anak. Ya. Gimana kabar kalian? Baik. Anak. Bapak minta yang di pojok sana, siapa namanya Nak? Nah, Ya, bisa dibaca apa yang ada di depan? nah. Silakan langsung aja dibaca. Bahagia itu sederhana kamu tersenyum dan bersyukur dengan apa yang sudah kamu punya. Ya. Bahagia itu sederhana. Ya. Sesederhana apa? Sesederhana kita senyum dan kita bersyukur. Untuk semuanya sekarang dengarkan apa yang Bapak sampaikan. Semuanya pejamkan mata. Ya. Semuanya tidak
Ada yang masih membuka mata? Yang di belakang silakan menutup mata, duduk dengan santai, dengarkan apa yang Bapak sampaikan. Nikmati alunan musik ini. Tarik nafas pelan-pelan, tarik, tahan, hembuskan pelan-pelan. Ada yang masih tertawa, konsentrasinya belum bisa dilatih. Sekarang kita latih, usahkan pikiran pada suasana musik. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Bayangkan kalian duduk di dekat orang tersayang kalian, orang tua, ayah, ibu, kakak, adik, saudara, atau pacar yang kalian sayang. Kalian duduk di taman yang begitu indah. Tarik nafas kalian, tenangkan pikiran kalian. Tarik, tahan, hembuskan pelan-pelan. Proses pembelajaran kali ini, anak-anak, Bapak berikan kalian untuk mencari informasi ya berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Bapak sudah kirimkan modul yang ada di WA Group dan juga ada apa? Ada link berupa video. Anak-anak bisa memilih modul materi dalam berupa teks yang Bapak berikan di WhatsApp Group. Ada pula apa? Link dalam bentuk video. Silakan dibuka WA yang WA grupnya ya, yang Bapak share materi tadi ya. Silakan dibuka. Bagi yang senang membaca, silakan dibaca artikel yang ada di modul tersebut ya. Dan di modul juga ada tautan link ya. Nah, itu berkaitan dengan materi kita hari ini. Kalian bisa simak terlebih dahulu. Dan Bapak juga sudah share link video pembelajarannya. Dalam bentuk video, silakan dipilih anak-anak mau yang mana ya. Nanti Bapak akan berikan kesempatan kepada kalian mengenai apa yang akan kita bahas hari ini. Oke, berikutnya apa yang kalian ketahui tentang teks biografi dari kegiatan literasi tadi, baik dalam melihat materi atau menyimak materi dalam video ataupun membaca teks di modul. Siapa yang bisa? Ayo angkat tangan. Ya, silakan. Berdiri, Pak. Boleh berdiri ya. Teks rekon atau biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengurangi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Penulisan kisah hidup tokoh mencakup permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi. Oke, ya, tepuk tangan untuk temannya. Biografi. Coba kalian simak sekarang. Bapak Pendidikan Indonesia. Sebutan yang akan terus dilekatkan kepada seorang pendidik bersama yang realitas juga kebangsawanan dan bisa bergaul dan merasa. Tapi jangan kita tahu, sebelum menggagas filosofi pendidikan kita, beliau memulai langkahnya sebagai seorang aktivis, pejuang,
dan pengetahuan cerdas dan tajam dalam mengkritik penjajahan. Dialah Ki Hajar Dewantara. Terakhir di keluarga bangsawan dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia lahir dengan tubuh yang sedikit berbeda. Sampai-sampai sang ayah memberikan nama pena yang lucu buatnya. Namun menurut sahabat sang ayah, bentuk fisik cuma. Namun dikarenakan tubuh yang sakit-sakitan, beliau harus tidak ikhlas dan dicabut beasiswanya. Walaupun pencabutan ini juga dicurigai karena ada motif politis di baliknya. Tapi gagal menjadi dokter tidak pantas membuatnya hilang arah. Malah ia menemukan kekuatan baru dengan bersenjata, kertas, dan pena. Tulisan-tulisan Suwardi menarik perhatian dua pemuda lainnya yang juga tengah membangun pergerakan, Dr. Cipto dan Daus Teker. Ketiga orang inilah yang kemudian bergabung menyebarkan ide Indonesia Merdeka lewat partai politik pertama di Nusantara. Ibarat mendapatkan angin, di sana Suwardi semakin garang mengkritik ketidakadilan. Sekarang berhadapan dengan teman sebangkunya. Ya. Ada yang nggak mendapatkan jodoh nih? Ke sana. Oke. Enak gue. Enak. Ya silakan gabung. Ya. Oke, semuanya berhadapan-hadapan dengan teman sebangkunya. Ya. Julurkan tangan kalian, tangan kanannya dijulurkan. Dah. Perhatikan semuanya. Semuanya berhadapan-hadapan. Nih, bisa memegang tangan temannya silakan. Dah. Perhatikan sekarang yang di sebelah kanan, ya. Yang di sebelah kanan ini adalah tim hijau. Nah, yang di kanan tim hijau. Yang di kiri tim hitam. Ya, tim kuning dan kuning. Udah paham? Paham, oke? Ada dua tim ya, hijau dan hitam. Itu yang hijau mana? Angkat tangan. Yang hijau, yang hitam. Oke. Sekarang kedua tim hijau dan tim hitam, tangannya ada di depan. Nah, tanpa menyentuh temannya. Sudah? Buka telapak tangannya, nak. Ya. Oke. Kita tes sekali ya. Ketika Bapak bilang hijau, maka yang tim hijau memukul tim hitam tangannya. Oke. Hijau. Udah. Ayo. Hitam. Udah. Oke. Kurang. Bapak, kita coba lagi. Satu. Jangan mukul dulu sebelum ada interupsi ya. Hijau. Hitam. Oke. Sekarang permainannya adalah ketika Bapak bilang hijau, tim hitam harus menghindar, jangan sampai kena. Ya. Begitu pula sebaliknya. Oke. Konsentrasi semuanya. Nanti yang ini ke depan ya, yang kena pukulan ke depan ya. Konsentrasi semuanya. Ya. Sudah siap? Sudah. Oke. Dengarkan instruksinya siapa yang memukul. Hitam. Ada yang mana? Oke. Ulang. Oke, ulang. Ayo semua tangannya di depan ya. Ya. Hitam. Oke, yang di belakang konsentrasi semuanya, konsentrasi. Hijau. Ada, oke. Hitam.
Masing-masing kelompok tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya, ya, proses pembelajaran. Sebelum Bapak akhiri, ada yang bisa mengulang kembali materi yang sudah kita bahas tadi? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Romina Bapiani, absen 20. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi hari ini. Materi hari ini yaitu tentang teks biografi dan autobiografi serta struktur-strukturnya. Pengertian teks biografi secara singkat adalah kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya atau tokoh yang dapat menginspirasi. Dan biografi itu adalah teks yang berisikan kisah hidup seseorang tokoh yang ditulis oleh dirinya sendiri. Namun perbedaan terletak pada penulisnya. Biografi ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi ditulis sendiri oleh tokoh yang bersangkutan. Untuk strukturnya ada 3, yaitu orientasi, kejadian atau peristiwa penting, dan reorientasi. Oke, ya, tepuk tangan untuk temannya ya. Oke, anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena sudah waktu pembelajaran hari ini Bapak tutup sampai di sini. Ketua kelas, silakan. Berdiri. Ngaturang orang Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, selamat pagi Bapak Giri dan juga di sini ada Bapak Ibu praktik pengajar Ibu Ayu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, hari ini kita bertemu kembali Pak Giri nih di pasca percakapan. Jadi artinya kita sudah bertemu sebelumnya di pra dan juga saya sudah ikut observasi di kelas Bapak waktu itu tanggal 2 Mei ya 2023. Saya sudah masuk ke kelas Bapak dalam mengobservasi lah kegiatan pembelajaran apakah sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya kita bahas di pra-observasi. Baik, nah kegiatan ini kalau saya boleh tanya Bapak, di percakapan pasca ini apa kira-kira harapan Bapak yang Bapak inginkan Bapak dapatkan di percakapan ini? Baik, terima kasih Pak Agung. Nah, tentu harapan saya setelah kegiatan ini berjalan, setelah Pak Agung juga melihat saya bagaimana mengajar di kelas 10 perhotelan 4 kemarin di fase E itu, ya tentu saya ingin mengetahui ya kekurangan dalam proses pembelajaran yang sudah saya rancang seperti itu Pak Agung. Jadi ya, mengetahui kekurangannya ya, saja ini Pak. kekurangan dan tapi kelebihannya juga mencari ya, menggali kelebihan ya, yang Bapak miliki. Baik, jadi harapan Bapak seperti itu. Jadi kalau boleh saya sampaikan hasil dari observasi saya terhadap pembelajaran Bapak waktu itu, Bapak menyiapkan ada 4 aspek atau strategi ya yang sudah disiapkan dalam pra percakapan. Yang pertama adalah Bapak ingin menerapkan pembelajaran dengan model discovery learning. Nah, saya rasa itu sudah sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan, semua sintaks, semua langkah sudah dijalankan lah di kelas. Kemudian yang kedua, Bapak sudah melakukan kompetensi sosial emosional KSE. Waktu itu menggunakan teknik stop ya. Jadi anak-anak diminta untuk diminta untuk mendengarkan musik, duduk dengan rileks dan mengikuti apa yang dia instruksikan ya, seperti itu. Terus yang ketiga sudah melakukan pembelajaran diferensiasi juga. Nah, sayangnya ada satu hal yang belum saya lihat di observasi Bapak, yang pertama yaitu adalah tentang Bapak menginginkan keaktifan siswa dengan melibatkan
materi-materi ajar sesuai dengan konsentrasi keahliannya. Nah, waktu itu kan teks biografi, tapi Bapak bawanya itu lebih ke Umum ya. umum dan pahlawan pendidikan ya, Ki Hajar Dewantara. Sedangkan di pra observasi itu Bapak mengharapkan menghubungkannya dengan konsentrasi perhotelan ya, konsentrasi keahliannya, tapi itu belum dilakukan di catatan saya. Baik Bapak, tadi itulah hasil observasi saya di kelas. Nah, kita akan bicara lebih lanjut terkait dengan hal ini, termasuk nanti ke bagian supaya Bapak bisa memiliki refleksi dan pengembangan diri Bapak sebagai seorang guru, supaya bisa menghadirkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Begitu Bapak. Baik, bisa dijelaskan kembali Bapak, tujuan pembelajaran Bapak waktu itu adalah apa Pak Yani? Ya. Tujuan pembelajaran yang sesuai dengan materi pada saat saya mengajar di kelas fase E perhotelan 4 itu berkaitan dengan materi teks rekon atau biografi, dan tujuan pembelajaran yang saya rancang sesuai dengan itu adalah berkaitan dengan memahami gagasan yang ada di dalam teks biografi dan menganalisis struktur teks yang ada pada biografi tersebut. Jadi ada dua Pak ya. Yang pertama adalah mencari gagasan dari teks biografinya, sedangkan yang kedua adalah menganalisis struktur dari teks biografi atau teks rekon. Baik. Kalau boleh saya tahu, apakah dari tujuan pembelajaran yang sudah dirancang ini sudah berhasilkah murid menunjukkan sikap atau kemampuan terhadap tujuan pembelajaran yang direncanakan? Ya, terima kasih Pak Agung. Dari proses pembelajaran kemarin, saya rasa anak-anak sudah bisa memahami tujuan pembelajaran pada saat itu. Hal ini bisa kita lihat dari tes formatif yang saya berikan, itu berupa LKPD, dan peserta didik sudah bisa menjawab atau menggali gagasan yang ada pada teks rekon dan juga menganalisis struktur yang ada pada teks rekon. Jadi hasil dari tugas formatif mereka LKPD-nya itu sudah bagus Pak ya? Ya, sudah mencerminkan dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Itu dikerjakannya secara kelompok Pak ya? Iya, dikerjakan secara kelompok. Tapi menariknya di sini yang saya lihat adalah Bapak walaupun kelompok tapi secara pribadi juga mereka membuatnya masing-masing. Iya. Tujuannya ini apa Bapak? Nah, tujuannya ini agar keaktifan siswa itu memang benar-benar dirasakan oleh siswa itu sendiri. Kalau kita membuat satu pekerjaan dalam bentuk kelompok dan meminta hasil satu dalam kelompok, itu kadang-kadang anak-anak ada yang fokus dan ada yang tidak fokus seperti itu. Saya ingin melibatkan semua siswa itu aktif seperti itu. Bagus sekali Pak ya, jadi semuanya terlibat. Ya. Jadi nggak ada yang diam ketika kelompok seperti itu ya. Baik, sesuai dengan apa yang sudah saya review dari hasil observasi saya di kelas, saya ingin mengetahui nih, kembali lagi mungkin dari versi Bapak sendiri, kira-kira apa yang sudah baik yang sudah Bapak lakukan selama pembelajaran dan apa yang perlu dipertahankan dari cara mengajar Bapak di kelas? Oke, baik. Yang perlu tiang tekankan atau perlu dipertahankan kembali dalam proses pembelajaran ini berkaitan dengan kondisi anak-anak. Seperti Pak Agung ketahui, di SMK itu mereka sudah diprogram sesuai dengan keahlian dan minatnya. Mungkin di bahasa Indonesia perlu yang mencari referensi atau konten yang memang dekat dengan jurusan mereka masing-masing gitu. Misalnya sekarang saya mengajar di kelas perhotelan, berikutnya mengajar di kelas kuliner, mungkin dari segi medianya itu mungkin berbeda antara perhotelan dan kuliner. Itu yang saya rasa belum maksimal yang saya lakukan ke anak-anak. Oke, jadi itu yang belum maksimalnya Pak. Iya. Tapi yang saya tanyakan sebelumnya adalah yang sudah baik dari Bapak itu apa? Ya, yang menurut saya sendiri yang sudah baik dari yang sudah bisa berjalan dengan baik itu semua perencanaan seperti pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran discovery. Berikutnya saya juga berusaha untuk membuat suasana itu aktif dengan menghadirkan ice breaking kepada anak-anak dan juga melakukan teknik stop tadi itu kepada anak-anak sehingga anak-anak merasa ada penyegaran lah dalam proses pembelajaran.
Oke, jadi bisa saya tegaskan kembali, Bapak, menurut Bapak yang sudah bagus itu adalah Bapak sudah bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dengan mengajak siswa untuk ice breaking. Waktu itu kalau nggak salah permainan apa namanya tepuk tangannya itu ya yang saling ya rebut-rebutan. ya gitu yang Oke, rebut-rebutan. juga saya lihat siswanya begitu antusias ya sampai ketawa-ketawa ketika mereka melakukan ice breaking. Kemudian juga Bapak sudah menjalankan kompetensi sosial emosionalnya secara maksimal lah ya. Waktu itu siswanya juga terlibat aktif ya, Terlibat aktif mendengarkan ya. musik. Baik, itu yang sudah baik menurut Bapak dan perlu dipertahankan. Nah, kembali lagi tadi Bapak sudah sempat juga menyinggung masalah hal-hal yang belum maksimal ya. Jadi tadi bisa saya ulang adalah masalah belum mengaitkannya dengan konsentrasi keahliannya. Jadi seharusnya karena ini biografi, Bapak menghadirkan tokoh-tokoh yang tergolong dalam konsentrasi keahlian. Perhotelan, Pak. Perhotelan ya. Baik, kira-kira bagaimana Bapak bisa mengatasi hal ini supaya kedepannya itu kekurangan ini tidak terjadi lagi, Bapak? Ya. Untuk mengatasi kekurangan dalam proses pembelajaran, saya berencana untuk selalu berkomunikasi dan berdiskusi dengan teman sejawat terutama di MGMP bagaimana proses pembelajaran bahasa Indonesia ini. Yang pertama itulah secara kontekstual di anak-anak sehingga mereka tidak menghayal loh ya ini materinya apa sih gitu. Mengaitkan selalu berdiskusi dengan teman di MGMP mungkin. Yang kedua adalah mencari referensi-referensi yang memang benar-benar dekat dengan dunia anak-anak itu sendiri sesuai dengan kompetensi keahlian mereka. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah Bapak ingin terus berkoordinasi, berkolaborasi dengan rekan-rekan di MGMP terkait dengan ya pembelajaran yang kontekstual, yang real, yang bisa terintegrasi dengan konsentrasi keahlian masing-masing kelas yang Bapak ajarkan ya. Dan yang kedua adalah yaitu Bapak ingin mencari materi-materi tersendiri, belajar secara mandiri, untuk mencari media-media pembelajaran apa yang sesuai. Ya, mungkin kalau ada pelatihan mungkin saya akan ikut pelatihan Bapak. Kira-kira nih rencana tindak lanjut Bapak untuk pengembangan diri Bapak kira-kira selain mencari mandiri. Nah, tadi kita ngomongin masalah pelatihan. Bagaimana Bapak ingin mengembangkan diri Bapak supaya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Ya, terima kasih Pak Gung. Di sekolah juga, khususnya di SMK Negeri 1 Sukasado, kita para guru juga, mungkin Pak Gung sudah tahu juga ya, kita didorong untuk mengikuti berbagai pelatihan untuk mengembangkan kompetensi diri. Dan sekarang yang lagi tren itu adalah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar seperti itu. Ya mungkin hal-hal semacam itu, kalau ada jenis-jenis pelatihan yang lain juga mungkin kalau berkesempatan mungkin saya akan ikuti seperti itu. Kalau boleh digambarkan jadwalnya atau rencananya kapan nih Bapak ingin melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu? Segera? Ya, segera mungkin. Mungkin besok atau ya, mungkin sudah ya? Ya, ada beberapa pelatihan yang sudah saya pernah ikuti. Yang kemarin yang baru itu tentang AKM dan asesmen pedia. Di sana juga proses pembelajaran kita diarahkan untuk menggunakan pembelajaran berbasis IT digital, yang mungkin itu hal-hal yang menarik juga nanti kita terapkan ke anak-anak seperti itu. Selain PMM, kira-kira ada nggak yang Bapak ingin terlibat dalam pelatihan-pelatihan lainnya misalkan? Ya ingin pelatihan-pelatihan seperti pengembangan media pembelajaran seperti itu. Khusus ke media pembelajaran. Ya, ke media pembelajaran. Sekarang kan anak-anak itu lebih senang pada gadgetnya. Ya, bagaimana kita merancang sebuah media pembelajaran itu yang berbasis teknologi juga gitu, sehingga anak-anak tidak merasa jenuh atau bosan seperti itu. Oke, jadi ada dua hal pengembangan diri yang Bapak ingin lakukan segera ya. Yang pertama adalah Bapak ingin mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar terkait dengan kurikulum yang sesuai ya. Terus yang kedua adalah Bapak ingin mengikuti pelatihan-pelatihan khusus di bidang media pembelajaran, apalagi bisa mengaitkan kecanduan gadget dari siswa itu bisa menjadi hal yang positif ketika menjadikan sebagai media pembelajarannya.
Baik, saya ingin tahu nih kira-kira dari pihak apa atau siapa nih yang kira-kira dapat memotivasi Bapak, yang dapat memberikan kesan menyemangati Bapak ketika ingin melakukan pengembangan ini, kira-kira apa atau siapa? Oh ya, oke. Nah, terkait dengan proses pembelajaran yang membuat kita sebagai seorang guru itu termotivasi untuk berkembang kembali, tentu saja dari pihak sekolah, ya, dari kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan juga intinya warga sekolah yang mendukung setiap karir guru untuk bisa meningkatkan kompetensinya, seperti itu. Tentu juga mungkin Pak Agung juga sadari keluarga itu merupakan peran penting dalam pengembangan karir seseorang. Begitu juga dengan seorang siswa. Siswa mungkin belajar, berprestasi, itu pasti ada pengaruh dari keluarga, baik dari sekolah maupun keluarga yang ada di luar sekolah. Seperti Baik, itu. jadi dari kalau ditanya siapa, tentunya adalah warga sekolah. Iya, Terus warga yang kedua adalah ternyata keluarga juga ya. Iya, keluarga juga berperan penting secara psikologis ya. Iya, secara psikologis untuk membuat Bapak semangat Iya, dan termotivasi semangat, iya. dalam melaksanakan pengembangan pembelajaran. Baik Bapak, saya ingin tahu ini, kira-kira dari percakapan kita kurang lebih mungkin tadi sudah ada 10 menitan ini, ada nggak yang masih mengganjal dari Bapak untuk melakukan next pengembangan selanjutnya sebagai seorang guru? Ya, saya rasa tidak ada lagi. Sudah. Ya, sudah. Karena dari hal yang sudah berjalan itu sudah kelihatan kalau saya kurang mengaitkan di konten secara kontekstual ke anak-anak seperti itu. Saya sudah cukup. Oke, boleh Bapak simpulkan kira-kira percakapan kita hari ini sudah mendapatkan apa nih hasil percakapan coaching kita hari ini? Ya, dari kesempatan kita bertemu saya dengan Pak Agung, saya banyak mendapatkan hal-hal yang baru dalam proses pembelajaran di kelas, terutamanya ya. Apalagi kita di SMK, bagaimana merancang materi itu sesuai dengan minat anak-anak. Itu yang dapat saya pelajari dari pertemuan kita hari ini. Oke, jadi saya bisa tegaskan kembali bahwa lebih Bapak merasakan kekurangan Bapak itu adalah mengintegrasikan pembelajaran bahasa Indonesia dengan konsentrasi kalian yang seharusnya itu lebih menjadi minat dari siswa itu sendiri nih. Jadi itu yang Bapak, dan Bapak juga tadi sudah mendapatkan solusi tersendiri bahwa lebih banyak melakukan pelatihan, koordinasi dengan NGMT, termasuk juga pelatihan mandiri mencari referensi-referensi terkait dengan media pembelajaran. Baik, terima kasih Bapak Giri sudah mau bertemu dengan saya di kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih juga kepada Ibu Praktik Pengajar Ibu Ayu yang sudah bersedia untuk menyaksikan pasca percakapan kami. Mudah-mudahan Bapak lebih profesional lagi, lebih bisa mengembangkan diri Bapak sebagai seorang guru yang tentunya profesional dan sebagai pemimpin pembelajaran di kelasnya. Terima kasih Bapak sekali lagi. Terima kasih Pak Agung. Mari kita tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.